warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Monika Hidayatur Rahmah, NIM 630101913 bersama rekan-rekan saya Novita Kurniasari, NIM 63011191100, Rita Wahyu Mahanani, NIM 63011191163, Retno Puji Astuti, NIM 630111973, Rizkiah Amalina, NIM 630111986, dan Tiara Hapsari, NIM 63011020008. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan analisis modal kerja. Mari bersama-sama kita simak materi berikut. Baik, saya Monika Hidayatur Rahmah, NIM 630111913 sebagai pemateri yang pertama. Di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan terkait pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja sendiri adalah investasi total perusahaan pada aktiva lancar atau aktiva yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Modal kerja juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan atau dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Fungsi modal kerja. Modal kerja yang baik tentunya akan memberi keuntungan bagi perusahaan, seperti melindungi perusahaan dari krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih baik dan menguntungkan bagi kreditur, serta memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak mendapat kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, konsep modal kerja. Konsep modal kerja terbagi dalam 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif. Pada konsep ini mendasar pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar, kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimulai dari yang tertanam di dalamnya, akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Dengan demikian, maka sebagian dari aktiva lancar itu harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dibayar, di mana bagian aktiva lancar tidak boleh digunakan untuk membayar operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering juga disebut sebagai modal kerja memo atau non-working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dalam satu periode accounting atau current income, bukan periode berikutnya atau future income. Yang ketiga, jenis-jenis modal kerja. Modal kerja sendiri jenisnya terbagi dalam 2 bentuk, yakni modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja ini secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini masih terbagi dalam 2 bentuk, yakni yang pertama modal kerja primer, merupakan modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua, modal kerja normal, yakni jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kurniasari dengan NIM 100. Materi selanjutnya adalah modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah
sesuai dengan perubahan keadaan. Di dalam modal kerja variabel terbagi menjadi 3, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, modal kerja darurat. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Sedangkan modal kerja siklis yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjuktor. Yang ketiga, modal kerja darurat yaitu jumlah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja. Menurut Mulyawan, dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama sifat umum atau tipe perusahaan, yang kedua waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, yang ketiga tingkat perputaran persediaan, yang keempat tingkat perputaran piutang, yang kelima pengaruh konjuktor, yang keenam derajat resiko, 7 pengaruh musim, yang ke-8 kredit rating dari perusahaan. Sifat umum atau tipe perusahaan. Sifat umum atau tipe perusahaan mempunyai perbedaan kebutuhan modal kerja. Misalnya, antara perusahaan jasa dan perusahaan industri ataupun perusahaan perdagangan perusahaan. Dalam bidang industri membutuhkan modal kerja yang relatif besar dibandingkan dengan perusahaan bidang jasa ataupun perdagangan. Hal ini karena dalam produksi barang, perusahaan industri membutuhkan investasi bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi untuk menjamin semua kelancaran perusahaan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan barang yang akan dijual ataupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dibutuhkan untuk memproduksi, semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Ketiga, tingkat perputaran persediaan. Tingkat ini menunjukkan bahwa beberapa kali persediaan tersebut diganti, dalam arti dibeli dan dijual maka kembali semakin tinggi. Tingkat perputaran suatu persediaan, maka semakin rendah jumlah modal kerja yang diinvestasikan dalam persediaan. Keempat, tingkat perputaran piutang. Besarnya modal yang dibutuhkan untuk dibutuhkan juga bergantung pada lamanya waktu yang diperlukan untuk menjadikan piutang menjadi uang kas. Waktu penarikan yang lebih singkat akan memperkecil modal kerja yang ditanamkan pada piutang tersebut. Yang kelima, pengaruh konjuktor. Jika aktivitas perusahaan meningkat dan persediaan perusahaan cenderung membeli barang-barang yang lebih banyak karena harga yang masih rendah, dengan meningkatnya persediaan jumlah modal kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak. Periode depresi perusahaan berupa secepatnya menjual barang-barangnya dan menagih pembayaran atas piutang-piutangnya, kemudian memanfaatkan uang yang diperoleh untuk membeli surat-surat berharga, melunasi utang atau menutup kerugian. 6. Derajat risiko. Kemungkinan menurunnya harga jual aktivitas aktiva jangka pendek, resiko kerugian yang semakin besar sebagai akibat menurunnya nilai dibandingkan dengan harga buku dari surat-surat berharga, persediaan barang dan piutang akan menyebabkan semakin besarnya sebagai akibat menurunnya nilai dibandingkan dengan harga suku dari surat-surat berharga, persediaan barang dan piutang akan menyebabkan semakin besar pula jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk membayar harga dan melunasi utang jangka panjang atau utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Nama saya Retno Puji Astuti, NIM 6301101907173 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja. Nah, faktor yang ketujuh merupakan pengaruh musim. Perusahaan yang penjualannya dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang maksimum untuk waktu relatif pendek. Nah, modal kerja dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelaskan mengenai puncak penjualannya. Yang kedelapan, faktor rating diri perusahaan jumlah modal kerja, baik kas maupun surat-surat berharga yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan bergantung pada kebijaksanaan penyediaan uang kas. Selanjutnya yang kelima mengenai sumber dan penggunaan modal kerja. Nah,
menurut Bambang Rianto mengemukakan terdapat dua sumber pemodalan, yaitu yang pertama sumber inten. Nah, sumber inten ini merupakan modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber tersebut terdiri dari keuntungan yang ditahan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, sumber ekstern yang berasal dari luar perusahaan. Nah, dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Nah, modal yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut merupakan modal asing. Nah, dana yang berasal dari pemilik atau peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi modal sendiri. Nah, pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari yang pertama, hasil operasi perusahaan. Nah, hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nambah dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Nah, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Jadi, jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan tersebut. Yang kedua, diperoleh dari keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau inventaris jangka pendek. Nah, dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dalam bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Nah, keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu sumber untuk bertambahnya modal kerja. Sebaliknya, apabila dalam penjualan tersebut terjadi kerugian, maka akan menyebabkan berkurangnya modal kerja. Nah, yang ketiga, bersumber dari penjualan aktiva tidak lancar. Perubahan dari aktiva ini akan menjadi kas atau piutang yang menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar dari hasil penjualan tersebut. Yang keempat, bersumber dari penjualan saham atau obligasi. Nah, untuk menambah modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambahkan modalnya. Di samping itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Selanjutnya mengenai penggunaan modal kerja. Nah, penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, pembayaran kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pembayaran kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat-surat berharga atau efek maupun kerugian insidental lainnya. Yang ketiga, adanya pembayaran utang-utang jangka panjang, yaitu meliputi hutang hipotek, obligasi maupun utang jangka panjang lainnya. Yang keempat, adanya pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau tumbuhnya utang lancar. Yang kelima, adanya pengambilan uang kas oleh pemilik perusahaan dan pengambilan keuntungan atas pengambilan dividen oleh pemilik dalam perseroan terbatas. Kemudian yang terakhir, adanya pembentukan dana dari aktiva lancar pada tujuan tertentu dalam jangka panjang. Baik, perkenalkan saya Rizkyah Amalina, NIM 63010190186. Untuk poin selanjutnya ada komponen-komponen modal kerja. Komponen modal kerja merupakan suatu aktiva lancar yang dalam jangka waktu 1 tahun jangka pendek dapat berubah kembali menjadi kas. Komponen modal kerja terdiri dari aktiva lancar dan hutang lancar. Baik, yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Kemudian, menurut Munawir 2004, aktiva lancar terdiri dari yang pertama ada kas, yaitu uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Yang kedua ada investasi jangka pendek, berupa obligasi perusahaan industri, obligasi pemerintah, surat-surat utang sejenis, serta saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali. Yang ketiga ada wesel tagih, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promes. Yang keempat ada piutang dagang, meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul karena penjualan barang, dagangan, atau jasa secara kredit.
Yang kelima ada penghasilan yang akan masih diterima, yaitu penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain, tetapi pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan. Yang keenam ada persediaan barang, yaitu barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. Kemudian yang ketujuh yaitu biaya yang dibayar di muka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain yang belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Baik, kemudian yang poin ke B, yaitu hutang lancar. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek, 1 tahun sejak tanggal neraca, dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar terdiri dari yang pertama ada wesel bayar, merupakan promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atau perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang yang ditetapkan. Yang kedua ada hutang dagang, yaitu semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit. Yang ketiga ada penghasilan yang ditangguhkan, yaitu penghasilan yang diterima terlebih dahulu, di mana merupakan penghasilan yang sebenarnya yang belum menjadi hak perusahaan. Yang keempat ada hutang dividen, merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi belum dibayarkan ketika neraca disusun. Saya Tiara Habsari dengan NIM 630102000008 akan memaparkan materi mengenai analisis modal kerja. Yang pertama yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Merupakan analisis keuangan yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan pengeluaran-pengeluaran dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan. Langkah pertama dalam analisis ini adalah penyusunan laporan perubahan posisi keuangan atau neraca yang disusun atas dasar 2 neraca dengan tahun yang berbeda, tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu analisis laporan perubahan modal kerja. Laporan perubahan modal kerja adalah ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perubahan-perubahan posisi keuangan tersebut. Dalam penyajian laporan perubahan modal kerja, memerlukan adanya analisis tentang kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam posisi keuangan atau neraca yang diperbandingkan antara 2 periode saat tertentu. Modal kerja akan berubah apabila aset lancar dan liabilitas lancar berubah. Sedangkan untuk mengetahui sebab perubahan tersebut, sumber atau penggunaannya dapat diketahui dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam sektor non-current atau aset tetap, liabilitas jangka panjang, dan modal. Selanjutnya adalah manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja menurut Kashmir merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan yang terdapat dalam perusahaan agar mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan. Pentingnya manajemen modal kerja. Yang pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, memiliki jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Yang kedua, untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan utama bagi pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar modal untuk pendanaan jangka panjangnya. Selanjutnya yang ketiga, manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Selanjutnya, keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat resiko, laba, dan harga saham perusahaan. Kemudian yang terakhir, adanya hubungan langsung antara pertumbuhan dengan kebutuhan dana untuk
membelanjai aktiva lancar. Analisis kebutuhan modal kerja. Bila modal kerja yang tersedia lebih dari mencukupi akan menunjukkan bahwa sumber daya perusahaan tidak produktif dan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian, bila modal kerja yang tersedia kurang dan mencukupi, maka perusahaan akan sulit untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk mengetahui seberapa besar modal kerja yang dibutuhkan, maka manajer perusahaan dapat mengetahuinya dengan analisis kebutuhan modal kerja. Menurut Bambang Rianto 2001, besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung kepada dua faktor, yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap hari dan periode terikatnya modal kerja. Untuk pengeluaran kas rata-rata setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian, untuk periode terikatnya modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pembelian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Rumus menganalisis kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada kecepatan perputaran. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan telah dipergunakan dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali operating asset berputar dalam periode tertentu. Yang pertama ada perputaran kas turnover. Perputaran kas sama dengan pendapatan dibagi kas rata-rata dikali 1 kali. Kemudian ada perputaran persediaan, inventory turnover. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan dikali 1 kali. Kemudian yang ketiga ada perputaran piutang, receivable turnover. Perputaran piutang sama dengan pendapatan dibagi piutang rata-rata dikali 1 kali. Selanjutnya yang B, lamanya perputaran tiap-tiap unsur modal kerja, merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan kas dalam satu periodenya. Yang pertama ada lamanya perputaran kas. Lamanya perputaran kas sama dengan 360 dibagi perputaran kas. Kemudian yang kedua ada lamanya perputaran persediaan, yang rumusnya lamanya perputaran persediaan sama dengan 360 dibagi perputaran persediaan. Dan yang ketiga, lamanya perputaran piutang, yaitu lamanya perputaran piutang sama dengan 360 dibagi perputaran piutang. Poin C, lamanya modal kerja secara keseluruhan. Adanya waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh modal kerja dalam satu periode. Lamanya modal kerja sama dengan lamanya perputaran kas ditambah lamanya perputaran piutang. Kemudian poin D, kecepatan perputaran modal kerja keseluruhan. Adanya waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh modal kerja dalam satu periode. Kecepatan perputaran modal kerja sama dengan 360 dibagi lamanya modal kerja keseluruhan. Dan yang poin E, kebutuhan modal kerja merupakan tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan modal kerja dalam suatu periode tertentu yang dicantumkan dalam rupiah. Kebutuhan modal kerja sama dengan pendapatan dibagi kecepatan perputaran modal keseluruhan. Kemudian poin F, modal kerja yang tersedia, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan cara mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal kerja yang tersedia sama dengan aktiva lancar ditambah hutang lancar. Dan yang poin G, kekurangan atau kelebihan selisih. Modal kerja merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dengan mengurangi kebutuhan modal kerja dengan modal kerja yang tersedia. Selisih modal kerja sama dengan kebutuhan modal kerja ditambah modal kerja yang tersedia. Analisis rasio modal kerja. Rasio modal kerja yang pertama ada rasio lancar, current ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian ada rasio cepat, quick ratio, rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang lebih liquid. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Kemudian yang ketiga ada rasio kas ratio, rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Kas ratio sama dengan kas dikurangi surat berharga dibagi utang lancar dikali 100%.
Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan saat sesi tanya jawab. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.